Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraham Miryano, Learning is Fun. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kimia dasar. Topik pembicaraan kita hari ini adalah sifat materi. Sebagaimana kita ketahui, materi juga memiliki sifat tertentu. Nah, sifat materi ini dapat kita kelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada sifat ekstensif dan ada juga sifat intensif. Kemudian, sifat intensif dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sekarang kita lihat satu persatu. Sifat ekstensif yaitu sifat materi yang bergantung pada jumlah materi seperti massa, energi, mol, dan volume. Sedangkan sifat intensif yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi seperti suhu, titik didih, titik beku, indeks bias, kerapatan, dan rumus kimia. Sifat intensif ini kita bagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas suatu zat. Contohnya, kita dapat mengukur titik didih air, titik beku, mencatat perubahan suhu, kemudian mengukur kelenturan, ya, elastisitas. Sedangkan sifat kimia itu sifat materi yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, di sini kita hanya mengetahui apabila dia mengalami perubahan. Nah, perubahan ini ditandai dengan munculnya gas, terjadinya perubahan warna, terbentuknya endapan, dan terjadinya perubahan suhu. Sifat intensif itu terdiri apa saja? Nah, yang pertama sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika itu terdiri dari wujud, tampilan zat, kemudian di sifat kimia menghasilkan zat baru dapat diamati setelah zat terjadi perubahan menjadi zat yang baru atau zat lain. Kemudian sifat fisika ciri khasnya suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zat atau komposisinya. Kalau sifat kimia cirinya suatu zat membentuk zat baru yang tidak sama sifatnya dengan zat sebelumnya atau sifatnya berbeda. Kemudian di sifat fisika yang bisa dilihat ada wujud zat, warna, massa, daya hantar listrik, suhu, kelarutan. Sedangkan pada sifat intensif itu yang bisa dilihat itu hanya perubahannya. Seperti mudah terbakar, berkarat, korosif, mudah meledak, pH-nya tertentu, kemudian sifatnya beracun. Sekarang kita lihat sifat fisika itu wujud zat. Nah, ada titik lebur. Titik lebur adalah satu suhu di mana ketika zat padat berubah menjadi cair. Nah, sedangkan titik beku itu suhu di mana ketika suatu zat cair berubah menjadi padat. Titik didih suhu di mana ketika zat sudah mulai mendidih. Nah, daya hantar panas itu kemampuan suatu zat dalam meneruskan panas. Kerapatan itu besaran massa zat setiap unit volume. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada aluminium. Nah, aluminium wujudnya padat, titik leburnya 660 derajat Celcius, titik didihnya 2519 derajat Celcius, daya hantar listriknya 237 Joule. Kemudian daya hantar listriknya 3,7 kali 10 pangkat 7 MHO. Kemudian kerapatannya 2700 kg per meter kubik. Nah,
Tingkat kekerasan itu menunjukkan kemampuan permukaan zat padat untuk bertahan dari goresan. Nah, tingkat kekerasan dapat kita lihat seperti ini. Satuannya adalah mos, ya. Mineralnya kita lihat di sini ada contohnya talc, ya. Kekerasannya 1, gypsum, ya, kalsit, fluorid, apatit, feldspar, kuarsa, topaz, korundum, intan. Nah, di sini yang paling keras itu intan. Selanjutnya kelarutan. Nah, kalau kita melihat larutan, berarti di sini ada sebuah campuran yang dinamakan dengan campuran homogen. Nah, satu larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut, ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita ambil contoh, ya, di sini membuat teh, ya, ada teh bubuk dan ada air. Nah, teh bubuk sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Di sini dalam konsepnya, jumlah zat terlarut lebih sedikit daripada zat pelarut. Kelarutan suatu zat itu bervariasi. Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama ada suhu, kemudian ukuran zat, volume, ya. Dan jika pelarut ditambahkan, ya, secara terus-menerus, satu waktu pelarut tidak mau larut lagi. Nah, kondisi ini dinamakan dengan kondisi lewat jenuh atau disebut juga dengan kondisi jenuh. Nah, kemampuan satu zat untuk melarutkan dinamakan dengan istilahnya kelarutan. Air yang sebagaimana kita ketahui sebagai pelarut universal itu sangat mudah melarutkan zat, sehingga air ini dikatakan sebagai pelarut terbaik. Sifat kimia itu yang dapat lihat hanya perubahannya. Nah, seperti besi berkarat. Nah, besi bereaksi dengan oksigen di udara menjadi sebuah karatan. Ya, senyawanya berupa besi oksida. Karat tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, untuk mencegah perkaratan, itu membuat besi tahan karat itu bisa dilakukan dengan cara dicampur dengan krom dan nikel. Kemudian mudah terbakar. Nah, contohnya gas LPG atau gas yang sering kita gunakan untuk memasak, ya. Nah, gas LPG ini itu suatu senyawa hidrokarbon, zatnya itu mudah terbakar dengan adanya oksigen. Nah, kemudian mudah meledak. Nah, gas hidrogen contohnya mudah meledak jika terkena panas. Nah, oleh karena itu, hindarkan bahan yang mudah meledak dari penyebab ledakan. Kemudian mengalami pembusukan. Nah, yang mengalami pembusukan biasanya bahan makanan, ya. Ya, bahan makanan dapat mengalami pembusukan yang diakibatkan oleh mikroorganisme, sehingga makanan tadi menjadi rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Nah, oleh karena itu, supaya makanan tidak cepat busuk, pada makanan yang kemasan pada umumnya itu ditambahkan bahan pengawet makanan. Berikut kita lihat perbandingan sifat fisika dan sifat kimia dari air dan cuka. Nah, kalau kita lihat wujudnya, ya, air dan cuka ini wujudnya sama-sama cair, warnanya sama-sama tidak berwarna. Aromanya air ini tidak berbau. Ya, kalau cuka itu baunya khas, ya, sangat menyengat. Titik didih air 100 derajat Celcius, kemudian titik didih cuka 118 derajat Celcius. Kelarutan, air dapat melarutkan zat lain. Nah, sedangkan cuka itu dia larut dalam air. Untuk daya hantar listrik, kedua-duanya sama menghantarkan daya hantar listrik. Sifat kimianya, pH air itu netral, itu sama dengan 7, sedangkan cuka, asam, itu kecil dari 7. Air tidak dapat dibakar. Nah, kemudian asam cuka itu tidak dapat dibakar. Ya. Reaksinya, air tidak bereaksi dengan udara. Sedangkan cuka bereaksi dengan basa membentuk garam. Air sifatnya tidak beracun, sedangkan cuka umumnya tidak beracun. Nah,
Air raksa, ya kalau kita lihat di sini, ya air raksa dan besi. Nah, kedua-duanya adalah logam. Nah, raksa di sini adalah satu-satunya logam yang berwujud cair. Nah, kalau kita lihat dari sifat fisikanya, ya raksa wujudnya cair, besi padat. Nah, warnanya putih keperakan, sama-sama putih keperakan. Titik lelehnya raksa minus 38 derajat Celcius, sedangkan besi 1535 derajat Celcius. Kemagnetan, ya, air raksa tidak dapat ditarik oleh magnet, sedangkan besi dapat ditarik oleh magnet. Nah, untuk daya hantar listrik sama-sama menghantarkan listrik. Sifat kimia, ya, raksa tidak dapat dibakar, sedangkan besi juga tidak dapat dibakar. Nah, tetapi besi membara dan mencair jika dipanaskan pada suhu yang sudah sangat tinggi. Nah, reaksinya, raksa tidak bereaksi dengan udara, ya, tetapi dia juga bereaksi dengan zat lainnya. Kalau besi bereaksi dengan udara menghasilkan karat, kemudian dia juga bereaksi dengan asam. Untuk tingkat toksisitas atau keracunan, ya raksa itu sangat beracun, sedangkan besi umumnya tidak beracun. Kalau kita lihat kertas dengan garam, ya, wujudnya sama-sama padat, titik lelehnya 232 derajat Celcius, itu dinamakan dengan suhu pembakaran itu pada kertas. Kemudian garam itu 801 derajat Celcius. Nah, kelarutannya kertas tidak larut dalam air, garam itu mudah larut dalam air. Kemudian daya hantarnya kertas isolator, sedangkan garam itu konduktor. Nah, sifat kimianya itu kertas dapat dibakar, sedangkan garam tidak dapat dibakar. Reaksinya, kertas tidak bereaksi dengan air, garam mengalami reaksi metatesis, itu pertukaran ionnya. Kemudian kertas tidak beracun, garam umumnya juga tidak beracun. Nah, selain sifat fisika dan sifat kimia, di dalam materi juga terjadi perubahan. Nah, namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kita lihat dulu perubahan fisis, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya. Nah, contohnya lilin meleleh, air menguap, es mencair, air membeku, ya, memisahkan bensin dari minyak dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada 6 perubahan fisis. Itu ada mencair, membeku, menyublim, menguap, dan mengembun. Jadi ada perubahan wujud dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi padat, cair menjadi padat, padat menjadi gas, gas menjadi cair. Selanjutnya ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia. Bereaksi artinya berubah menjadi zat baru. Nah, zat yang bereaksi disebut reaktan dan zat hasil reaksi disebut produk. Nah, reaksi kimia ini karena dia menghasilkan zat baru, berarti sifatnya antara zat sebelum bereaksi dan zat sesudah bereaksi itu akan berbeda. Nah, contohnya di sini besi berkarat. Nah, besi sebelum dia berkarat itu dia bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau setelah dia berkarat, itu karatannya itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian kertas, ya, kertas awalnya putih, ya, kemudian dibakar, ya, dibakar dia akan menjadi abu. Nah, abu tadi tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Nah, itu makanya dia tidak bisa kembali lagi ke wujud awalnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada contohnya kayu ya dibakar kemudian dia menjadi arang. Nah, kemudian besi yang sudah berkarat. Kemudian ini ada kembang api. Ya, kalau kembang api sudah terbakar dia tidak akan bisa lagi menjadi kembang api yang sebelum terbakar tadi. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang sifat materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan memberikan
sebuah ilmu baru bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk memberi like, ya, men-share informasi ini, dan memberikan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.